wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, sukses, bahagia, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya robbal alamin. Papa absen terlebih dahulu ya. Nafis, Encas, Rifka, Farida, Rena. Alhamdulillah pada kali ini kalian hadir semua ya. Semoga kalian sehat selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat dalam belajar ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat aye. Semangat. Semangat. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Ada yang tahu nggak pembelajaran minggu kemarin? Iya, pintar sekali, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Oke, masih pada ingat ya pembelajaran minggu kemarin ya. Bapak salut kepada kalian. Nah, ini ya, kalian tahu nggak di sekeliling kalian, di lingkungan kalian, di lingkungan rumah kalian, ada tidak sumber mata air? Contohnya sungai, ada tidak? Ya, danau, sungai, sumur, waduk, dan masih banyak lainnya. Iya, itu namanya sumber mata air ya. Nah, sumber mata air ini sangat berguna bagi kehidupan kita ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 9, yaitu kekayaan negeriku. Untuk buku tematiknya silahkan dibuka ya anak-anak. Ayo dibuka dulu buku tematiknya. Kita buka tema 9 tentang kekayaan negeriku ya. Pada pembelajaran kali ini bertujuan agar siswa dapat memahami hubungan antara manusia dengan lingkungan. Siswa dapat memahami kepedulian terhadap lingkungan. Siswa dapat memahami sumber energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus siswa dapat memahami yaitu tentang air dan energi listrik ya. Itu tujuan pembelajaran pada kali ini ya. Oke. Tahu tidak bahwa negara kita, negara Indonesia, merupakan negara yang mempunyai banyak sekali sumber daya alam. Iya. Kenapa negara kita disebut negara maritim? Karena negara maritim yaitu negara yang terdiri dari beberapa kepulauan. Ya, dengan melimpahnya sumber mata air yang ada di Indonesia, yaitu beberapa persen dari wilayah Indonesia yaitu air. Iya, banyaknya air itu ada pulau-pulau ya. Jadi Indonesia sangat kaya akan lingkungannya, sumber daya lingkungannya. Ya, sangat kaya sekali. Terutama sumber air ya, sumber air. Sumber air itu Indonesia sangat banyak sekali. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas itu ya. Indonesia negara yang sangat kaya, makanya kita harus bangga pada negara Indonesia. Oke, kita perhatikan terlebih dahulu ya video berikut ini anak-anak. Nanti kalian amati dan pahami video berikut ini ya. Jangan ngobrol sendiri, kalian amati video ini ya. Silahkan kalian amati ya.
Kita simak bersama-sama video ini. Kalian tahu tidak bahwa negara kita, Indonesia, itu memiliki pasokan air yang cukup banyak? Karena Indonesia memiliki banyak sungai, danau, laut, dan juga air terjun. Nah, masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Salah satunya adalah memanfaatkan sungai yang beberapa di antaranya dibangun bendungan dan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Sekarang kalian tahu tidak bagaimana proses air sungai itu bisa diolah sebagai pembangkit listrik? Yuk kita cari tahu. Nah, coba perhatikan. Ini adalah aliran sungai dan ini adalah pembatas yang melintasi sungai. Kira-kira disebut apa ya itu? Benar sekali. Itulah yang disebut dengan bendungan. Bendungan berfungsi untuk mengumpulkan air yang akan dialirkan, yang dapat digunakan sebagai irigasi untuk mengairi sawah, ladang, dan lain-lain. Selain itu, bendungan juga dapat digunakan sebagai pengendali banjir loh. Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang ada di bumi. Air dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Caranya adalah dengan memasang turbin-turbin listrik pada air terjun. Untuk membuat pembangkit listrik tenaga air, kita membutuhkan turbin, air yang deras yang dapat memutar turbin, dan juga generator yang akan menghasilkan listrik. Aliran air yang deras sangat dibutuhkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air untuk menggerakkan kincir pada turbin. Turbin yang terkena aliran air akan memutar generator yang akan menghasilkan listrik. Kemudian listrik akan disalurkan melalui kabel-kabel ke rumah penduduk untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa semakin deras aliran air, maka listrik yang akan disimpan oleh generator akan semakin banyak. Untuk saat ini, listrik hampir sudah menjangkau di semua rumah-rumah warga. Listrik dialirkan ke rumah warga melalui kabel-kabel yang dipasang oleh PLN. Kalian tahu apa itu PLN? PLN adalah singkatan dari Perusahaan Listrik Negara. Pada setiap rumah dipasang saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik. Kira-kira apa yang terjadi ya jika saklar listrik ditekan? Coba kalian praktekkan di rumah kalian. Kemudian tekan lagi saklarnya. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, maka aliran listrik pun sampai ke rumah-rumah. Saat ini listrik hampir sudah menjangkau di semua rumah warga. Namun beberapa pelosok daerah di Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan pasokan listrik. Untuk itu kita harus menghemat penggunaan listrik dan kalian juga harus bijak-bijak dalam menggunakan listrik. Tadi kalian sudah melihat video tadi ya yang sudah ditayangkan oleh Bapak. Nah, kita bisa menjelaskan tentang video yang tadi ya. Ayo, tadi menyimak tidak videonya. Nah, kenapa negara Indonesia itu negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya? Karena banyak sekali sumber-sumber air yang ada di Indonesia, terutama melimpahnya air yang ada di Indonesia ya. Tadi yang sudah dijelaskan pada video yang tadi. Nah, terus di Indonesia ini ada namanya bendungan. Bendungan ini berguna untuk mengairi air ya, tadi untuk irigasi, untuk menangkal banjir, terus untuk pembangkit listrik. Nah, tadi bisa kalian lihat ya, yaitu tentang pembangkit listrik tenaga air. Nah, namanya yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalian kan sudah melihat cara bekerjanya pembangkit listrik tenaga air tersebut ya. Nah,
kenapa air bisa menghasilkan listrik? Nah, tadi sudah dijelaskan pada video tersebut. Oke. Makanya kalian harus bijak dalam menggunakan listrik ya, karena di luar sana, terutama di daerah-daerah Indonesia yang terpelosok, belum terdapat listrik, yaitu listrik belum menjangkau daerah-daerah terpelosok ya. Makanya kalian harus bijak dalam menggunakan listrik di rumah maupun di sekolahan. Selanjutnya yaitu coba kalian berhitung 1 sampai 4 ya. Berhitung 1 sampai 4. Oke, dimulai dari Nafis. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah berhitung, silahkan kalian perkelompok berdasarkan sesuai dengan hitungannya ya. Tadi yang satu dengan yang satu kelompoknya. Nah, yang hitungannya dapat nomor 2 yaitu dengan nomor 2. Selanjutnya yang dapatnya nomor 3 dengan kelompok yang nomor 3 ya. Silahkan kalian cari temannya yang sama-sama nomornya sama ya. Nomornya sama, misalkan 1 dengan 1 yang tadi sudah Bapak jelaskan. Silahkan kalian berkelompok ya. Duduknya diatur sesuai dengan kelompoknya. Oke, sudah? Sudah ya, sesuai dengan kelompoknya ya, benar ya. Oke, kalau sudah, silahkan dibuka buku tulisnya. Catat ya. Bapak ada soal buat kalian. Sudah? Soalnya itu coba bikin tabel ya, bikin tabel. 2 tabel. Bikin 2 tabel. Ya. Bikin 2 tabel. Tabel yang pertama berisikan tentang coba kalian sebutkan benda-benda yang terdapat aliran listriknya di rumah. Itu untuk tabel yang pertama, yaitu sebutkan benda-benda yang ada aliran listriknya yang ada di rumah. Benda apa aja yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nah, tabel yang kedua, sebutkan kegunaan dari benda tersebut. Itu untuk tabel kedua ya, sebutkan kegunaan dari benda tersebut. Nah, sudah? Kalau sudah, Bapak kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi ya. Sudah jelaskan ya? Tadi buat tabel ya. Oke. Silahkan berdiskusi, Bapak kasih waktu 5 menit. Selesai ya? Oke. Selesai diskusinya. Ayo. Nah, coba kalian setiap kelompoknya mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Cukup 1 orang untuk perwakilan membacakan hasil dari diskusinya ya, yang tadi tabelnya. Bacakan 1 orang saja di tempat duduk kalian saja ya, dibacakan. Oke, silahkan kelompoknya Nafis. Iya. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Alhamdulillah kalian dapat memahami tadi ya yang sudah dijelaskan. Nah, terus kalian juga sudah menjelaskan hasil diskusi kalian, sangat pandai ya. Itu hasil diskusi kalian. Jadi kalian harus bijak dalam menggunakan listrik di tempat kalian ya. Kayak tadi contohnya, setrikaan harus menggunakan dengan secukupnya ya. Nah, itu ya. Kalian sudah pintar sekali dapat memahami. Nah, selanjutnya kita akan bernyanyi ya. Kita akan nyanyi dulu supaya Bapak semangat. Yuk nyanyi dulu, berdiri semuanya, kita nyanyi ya. Bapak akan memutarkan sebuah video terus ada liriknya. Nanti kalian ikuti ya liriknya ya.
Ya, Bapak akan menampilkan sebuah video. Selamat menyaksikan. Sangat semangat dalam bernyanyi ya. Itu tadi nyanyian tentang lingkungan. Nah, tadi kita bisa ambil makna dari lirik tadi ya. Kita harus selalu menjaga lingkungan supaya kalau lingkungan kita sehat, lingkungan kita bersih. Kalau lingkungan kita bersih, nah, tadi kalian sangat bersemangat dalam bernyanyi. Gimana? Bagus nggak lagunya? Ya. Tadi lirik dalam lagu tersebut apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, pintar sekali. Lirik dalam lagu tersebut yaitu tentang menjaga lingkungannya. Kalau lingkungan di tempat tinggal kalian atau di sekeliling rumah kalian bersih, maka tidak ada penyakit ya. Tidak ada penyakit. Kalau lingkungan kalian bersih, maka kalian bisa hidup dengan sehat. Ya, makanya selalu menjaga lingkungan, terutama lingkungan di rumah kalian dan juga di sekeliling rumah kalian. Ya. Penting dalam menjaga lingkungan karena kalau lingkungan kita kotor, maka akan terdapat contohnya sarang nyamuk, yaitu di aliran air ya. Kalau misalkan kotor, aliran airnya mampet, maka terdapat sarang nyamuk. Nantinya bisa terdapat nyamuk DPD. Nah, nantinya kalau tergigit oleh kalian, nanti kalian bisa sakit. Makanya kalian harus rajin membersihkan lingkungannya ya. Oke. Terus Bapak mempunyai sebuah video lagi tentang lingkungan. Kalian pahami dan cermati video kali ini ya anak-anak. Ingat, jangan pada ngobrol. Pahami dan cermati video kali ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada ya. Bagaimana? Masih semangat belajar di rumah? Dimanapun kalian belajar harus tetap semangat ya. Belajar bisa dari manapun, salah satunya dari video ini. Mau tahu apa yang akan kita pelajari? Yuk kita simak bersama-sama video ini. Kalian tahu tidak bahwa negara kita Indonesia itu memiliki pasokan air yang cukup banyak? Karena Indonesia memiliki banyak sungai, danau, laut, dan juga air terjun. Nah, masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Salah satunya adalah memanfaatkan sungai yang beberapa diantaranya dibangun bendungan dan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Sekarang kalian tahu tidak bagaimana proses air sungai itu bisa diolah sebagai pembangkit listrik? Yuk kita cari tahu. Nah, coba perhatikan. Ini adalah aliran sungai dan ini adalah pembatas yang melintasi sungai. Kira-kira disebut apa ya itu?
Benar sekali. Itulah yang disebut dengan bendungan. Bendungan berfungsi untuk mengumpulkan air yang akan dialirkan, yang dapat digunakan sebagai irigasi untuk mengairi sawah, ladang, dan lain-lain. Selain itu, bendungan juga dapat digunakan sebagai pengendali banjir loh. Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang ada di bumi. Air dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Caranya adalah dengan memasang turbin-turbin listrik pada air terjun. Untuk membuat pembangkit listrik tenaga air, kita membutuhkan turbin, air yang deras yang dapat memutar turbin, dan juga generator yang akan menghasilkan listrik. Aliran air yang deras sangat dibutuhkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air untuk menggerakkan kincir pada turbin. Turbin yang terkena aliran air akan memutar generator yang akan menghasilkan listrik. Kemudian listrik akan disalurkan melalui kabel-kabel ke rumah penduduk untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa semakin deras aliran air, maka listrik yang akan disimpan oleh generator akan semakin banyak. Untuk saat ini, listrik hampir sudah menjangkau di semua rumah-rumah warga. Listrik dialirkan ke rumah warga melalui kabel-kabel yang dipasang oleh PLN. Kalian tahu apa itu PLN? PLN adalah singkatan dari Perusahaan Listrik Negara. Pada setiap rumah dipasang saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik. Kira-kira apa yang terjadi ya jika saklar listrik ditekan? Coba kalian praktekkan di rumah kalian. Kemudian tekan lagi saklarnya. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, maka aliran listrik pun sampai ke rumah-rumah. Saat ini listrik hampir sudah menjangkau di semua rumah warga. Namun beberapa pelosok daerah di Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan pasokan listrik. Untuk itu kita harus menghemat penggunaan listrik dan kalian juga harus bijak-bijak dalam menggunakan listrik. Jadi kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial ya. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Begitupun juga dengan makhluk hidup yang lainnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana fungsi lingkungan itu. Ada yang tahu fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia itu apa? Fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia yaitu yang pertama, sebagai tempat mencari makanan. Manusia memerlukan lingkungan untuk dapat mencari makanan. Yang kedua, sebagai tempat bekerja dan berkarya. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan lingkungan untuk bekerja. Dan yang ketiga yaitu sebagai tempat tinggal. Salah satu lingkungan yang paling dekat dengan kita adalah lingkungan tempat tinggal. Wah, ternyata sebegitu pentingnya ya fungsi lingkungan untuk makhluk hidup. Siapa sih yang bertugas untuk menjaga dan merawat lingkungan? Ya, tentu saja itu adalah tugas kita bersama. Masyarakat sangat berperan dalam menjaga dan merawat ataupun merusak lingkungan. Jika masyarakat telah mempunyai kesadaran untuk selalu menjaga lingkungan, maka lingkungan kita akan sehat dan nyaman untuk ditempati. Oke, gimana tadi video yang Bapak putarkan? Sangat menarik bukan? Iya, kalian sudah memahami dan sudah mencermati ya video yang tadi Bapak putarkan. Nah, video tersebut berisi tentang lingkungan. Iya, lingkungan itu yaitu tempat tinggal makhluk hidup ya. Tadi sudah dijelaskan pada video tersebut. Terus juga ada beberapa fungsi lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan berfungsi untuk tempat bekerja ya. Untuk tempat bekerja. Nah,
Lingkungan itu berfungsi untuk tempat bekerja ya. Nah, contohnya apa tempat bekerja? Salah satunya yaitu di sekolah. Nah, itu lingkungan sekolah, tempat bekerja untuk guru. Nah, lingkungan apalagi ayo? Lingkungan rumah sakit. Nah, itu untuk bekerja seorang dokter dan juga perawat ya. Nah, itu fungsi lingkungan untuk bekerja. Selanjutnya, ada fungsi lingkungan untuk mencari makanan. Ya, fungsi lingkungan untuk mencari makanan. Contohnya yaitu di sawah, di kebun, ya, terus di sungai. Nah, untuk mencari makanan di kebun contohnya untuk mencari makanan kayak buah-buahan, sayur-sayuran ya. Di sungai mencari makanan yaitu ikan. Nah, itu tentang fungsi lingkungan untuk mencari makanan. Selanjutnya yaitu fungsi lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, fungsi lingkungan sebagai tempat tinggal yaitu kayak kalian semua di tempat tinggal kalian kan di desa ya. Nah, itu fungsi lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, selain fungsi tersebut, lingkungan juga harus selalu bersih dan dijaga ya. Karena tadi fungsi lingkungan sebagai tempat tinggal kalian. Nah, betapa pentingnya lingkungan bagi tempat tinggal kalian. Kalau tempat tinggal kalian kotor, tidak bersih, maka hidup kalian nantinya tidak sehat. Ya, makanya selalu menjaga lingkungan. Ingat ya, selalu menjaga lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu apa saja sih cara menjaga lingkungan? Nah, salah satunya yaitu tentang jangan membuang sampah sembarangan. Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, menanam pepohonan. Kalau misalkan di pekarangan rumah kalian ada halaman, nah itu tanamin pepohonan. Selanjutnya yaitu selalu membersihkan tempat tinggal kalian ya di rumah kalian. Itu salah satu untuk menjaga lingkungan. Nah, betapa pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia. Itu sangat penting sekali lingkungan bagi kehidupan manusia. Makanya kita harus selalu menjaga lingkungan ya anak-anak. Lingkungan di tempat tinggal kalian harus selalu dijaga dengan baik. Nah, Bapak ada tugas buat kalian ya, buat di rumah ya, yaitu dicatat ya tugasnya anak-anak ya. Tugasnya yaitu coba kalian bantu orang tua kalian apabila orang tua kalian sedang melakukan kegiatan dalam menjaga lingkungan ya. Coba kalian bantu orang tua kalian dalam kegiatan menjaga lingkungan ya. Itu tugasnya. Nanti dicatat saja gitu. Contoh kegiatannya apa ya, nanti dicatat ya anak-anak. Yaitu tugas dari Bapak. Tugasnya yaitu individu ya. Oke, tadi sudah paham kan ya tugasnya ya. Nah, mungkin dari pembelajaran tadi apa saja yang dapat kalian pelajari dalam pembelajaran hari ini? Dalam pembelajaran kali ini apa saja yang dapat kalian pelajari? Yang pertama yaitu tentang pentingnya sumber mata air. Nah, terus pentingnya hubungan antara air dan energi listrik. Nah, terus kalian dapat mengetahui cara bekerja dari generator atau pembangkit listrik tenaga air ya. Kalian dapat memahami cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Nah, terus kalian sudah mengetahui cara menghemat listrik di rumah ya. Kalian sudah memahami tadi, sudah mengetahui cara menghemat listrik di rumah. Terus kalian dapat mengetahui fungsi lingkungan ya tadi, dan juga cara menjaga lingkungan. Itu ya pelajaran kali ini. Ya, ada yang mau ditanyakan dalam pelajaran kali ini?
Oke, kalau tidak ada ya. Mungkin pembelajaran kali ini cukup sekian saja ya dari Bapak ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.